Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Tepuk tangan dong. Harus semangat, harus ceria. Sebelum kita memulai ibadah IMPA ya Kak. Iya, walaupun masih berada di rumah saja Bunda Leka, tapi harus tetap bersuka cita. Haleluya, semangat dan untuk mengikuti ibadah IMPA. Betul sekali untuk ya. Selalu mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan ya. Iya, pada Tuhan Yesus. Ya, tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Tuhan kita Yesus. Haleluya ya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah ini anak-anak dilayani oleh liturgos yaitu Kak Oya dan Bunda Putu. Lalu ada Kak Elo yang senantiasa ngiringi musik. Jreng-jreng. Kak Oya ini penuh sukacita ya. Iya jelas Bunda Putu. Anak-anak yang di rumah pun harus bersukacita. Harus semangat mengikuti ibadah IMPA ya anak-anak. Betul. Jangan lupa setiap hari Minggu ya anak-anak ya. Betul. Baik. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah IMPA hari ini, kita akan bersaat teduh. Bersaat teduhnya gimana? Ya, lipat tangan, tutup mata, hati kita tertuju kepada Tuhan. Ya, Bunda ajak untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Dengar Hai Kawanku dari Kidung Ceria 215. Iya, dengan penuh semangat ya. Iya, semangat. Dan tentunya pakai gerakan. Yuk. Dengar hai kawanku, suara Tuhanku memanggilku selalu, hai datang padaku. Anak-anak, Bunda ajak anak-anak untuk berdoa sebelum ibadah kita mulai. Biasakan ya sebelum kita beribadah atau kemana, anak-anak harus selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Begitu kan Kak? Betul sekali Bunda Putu. Iya, kita berdoa ya Kak Oya. Iya, baik. Begitu juga anak-anak, siapkan hati ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena pada minggu hari ini kami kembali dapat mengikuti ibadah IMPA untuk mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu yang agung. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak bunda, pelayan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga liturgos, pemain musik, tim multimedia, anak-anak kami yang di rumah mengikuti ibadah. Tuhan sertai mereka, berikan mereka Roh Kudus, hikmat Tuhan akan selalu menyertai mereka sehingga ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Amin. Bunda Putu, ya Kak. Iya, dan juga anak-anak yang di rumah, iya, saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk membaca juga merenungkan firman Tuhan, ya. Oh ya, bukan merenungkan aja, tapi kita harus melaksanakan. Iya, betul sekali itu Bunda Putu, ya anak-anak ya. Betul. Anak-anak harus gitu ya, harus bukan membaca dan merenungkan, tapi harus laksanakan dan lakukan. Minta selalu pertolongan Tuhan dan doakan juga mama papa biar sehat.
Begitu Amin, juga kakak ya. bunda layan kalian ya. Yuk, siapkan Alkitab kalian, siapkan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting dan juga menyiapkan alat tulis kalian ya. Mari anak-anak kita sambut pelayanan firman ini dengan menyanyi dari lagu Kidung Ceria 135. Sabdamu Abadi. abadi. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita juga siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus. Kakak dan bunda, ajak anak-anak untuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadiran-Mu yang kudus, di mana kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, Tuhan Yesus, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan kehendak firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Bunda berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 7 dan akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Denis Lundu Sahala Simanjuntak dari Ranting Maranatha. Hakim 1 ayat 1 sampai 7. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Apakah daripada kami yang harus maju terlebih dahulu, maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda dan pada semua saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dan engkaulah ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Felis ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya di Bezek. Mereka menjumpai Adoni Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul orang Kanaan dan orang Felis, tetapi Adoni Bezek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya, menangkapnya, dan memotong ibu jari dan tangannya dan dari kakinya. Adik-adik, adapun cerita kita pada hari ini ialah berjudul Pemimpin yang Benar. Adik-adik, ada yang masih ingat enggak akan kisah dalam kitab Hakim-Hakim? Wah, banyak sekali nama
nama-nama para hakim yang terkenal yang masih adik-adik ingatkan. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah hadirnya para hakim sebelum Yosua meninggal dunia. Pada saat itu belum ada yang dapat menggantikan Yosua dalam menghadapi lawan. Nah adik-adik, ketika itu orang Israel datang menghadap Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Orang Israel melibatkan Tuhan di dalam menyelesaikan masalah mereka. Lalu Tuhan menyuruh kepada orang Israel ialah dari suku Yehudalah yang pantas menjadi pemimpin karena Tuhanlah yang menghendakinya. Tuhanlah yang menetapkan mereka melawan orang Kanaan, dan sebagai pemimpin ialah Yehuda. Maka Yehuda mengajak suku Simeon untuk membantunya untuk perang tersebut. Adik-adik, mengapa Yehuda memilih suku Simeon ya? Hal itu dikarenakan bahwa suku Simeon tinggal dekat dan berada dalam wilayah suku Yehuda. Dan suku Yehuda adalah suku terbesar dan kuat. Sedangkan suku Simeon adalah kelompok paling kecil dan lemah dari ke-12 suku Israel. Kita bisa baca di Bilangan 26. Dan adik-adik, Tuhan campur tangan di dalam semuanya itu. Sehingga terbukti bahwa orang Kanaan, Feris diserahkan Tuhan dan takluk kepada Israel dalam peperangan tersebut. Dan terbukti bahwa ketika orang Israel meminta seorang pemimpin, maka mereka mendapat kemenangan dan keselamatan. Nah adik-adik, seperti halnya Yehuda dan Simeon adalah seorang pemimpin yang pertama mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, menjadi pemimpin yang selalu bertanya kepada Tuhan, dan pemimpin yang selalu berdoa dan menanyakan kepada Tuhan dalam segala hal. Itulah pemimpin Yehuda yang dibantu oleh Simeon. Yehuda adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tak mampu memimpin dengan benar. Yehuda adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang selalu ada kerjasama yang baik. Yehuda dan suku Yehuda beserta Simeon dan suku Simeon. Dan mereka menjadi teladan. Nah adik-adik, bagaimana dengan keadaan adik-adik di kelas anak tanggung ini? Jika kita mau menjadi seorang yang suara kita didengar oleh teman-teman kita, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ya untuk menjadi seorang pemimpin yang benar? Pemimpin di mana kita didengar suara kita. Paling tidak kita harus menjadi pemimpin untuk diri sendiri dulu adik-adik. Bagaimana ya? Harus disiplin, baik saat di rumah. Contoh, bangun tidur hendaklah kita awali dengan berdoa. Ada saat teduh loh. Saat teduh dari buku SBAH. Dan kedua, rajin ke IMPA. Adik-adik tetaplah berdoa senantiasa dalam segala aktivitas kita. Kita menghormati orang tua dan taat kepada mereka. Taat kepada guru di sekolah. Selalu buat tugas
ketika guru memberikan tugas kepada setiap adik-adik. Adik-adik jangan terlalu banyak masuk situs-situs yang tidak penting. Gunakan gadget dengan baik. Jangan terus bermain game atau terus ada di dunia maya, buka FB, buka IG dan lain-lainnya. Adik-adik jangan tidur larut malam karena gunakan gadget yang gak jelas. Jadilah orang yang cerdas. Belajar dengan tekun. Jangan menjadi anak yang sombong ketika kita belajar berhasil di sekolah. Jadilah orang yang rendah hati. Adik-adik, ketika hal-hal yang telah Bunda sebutkan di atas tadi kita lakukan, pasti ada banyak teman yang akan mencari kita. Kita bisa menjadi teladan adik-adik. Kita bisa mempengaruhi teman-teman dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang bisa memajukan teman-teman kita, baik di sekolah, di IMPA, dan juga di pergaulan di rumah. Dan Tuhan bisa tambahkan lagi bagi kita kemampuan-kemampuan lainnya. Itu semua karena kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, mulailah mempersiapkan diri adik-adik. Mulai saat ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang bertanggung jawab. Anak yang setia dan taat pada firman Tuhan. Anak yang selalu mau berdoa dan bertanya pada Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi pemimpin yang benar. Baik di sekolah, di IMPA, di gereja, di komunitas kecil kita, di rumah, di pergaulan, di rumah. Kiranya adik-adik bisa menjadi teladan bagi teman-teman di sekitar kita, baik di IMPA, baik di rumah, baik di sekolah. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bunda Putu, Iya Kak. Oh ya. tadi anak-anak di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Bagus sekali ya Bunda ya. Iya bagus. Dan sesuai pesan harus dilaksanakan ya Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi, cinta sama Tuhan Yesus. Dan ya. jangan lupa Kak, harus rendah hatinya ya. Harus kita, anak-anak teladani bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Sehingga nanti anak-anak sudah bertumbuh menjadi anak-anak yang besar, agar anak-anak selalu mengandalkan Tuhan, agar apa yang anak-anak cita-citakan Tuhan selalu berkati. Ya, begitu pesan dari Bunda ya anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anak ada tugas yang sudah diberikan oleh para pelayan. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Bisa minta tolong papa, mama, kakak, atau keluarga di rumah. Siapa saja ya, Bunda. Dan dikerjakan ya. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 269. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam
tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Oya. Iya, baik anak-anak. Semuanya siapkan hati juga. Masih ingat nggak lagunya? Tanganku ada 2, 5 jaringnya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Ya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami anak-anak, kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia pada Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati kehidupan kami semuanya, sehingga di masa kecil kami tetap rajin membaca Alkitab, kami tetap rajin belajar, kami tetap rajin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati kedua orang tua kami, berikan orang tua kami kekuatan dan kesehatan, serta berkat-berkat surgawi yang selalu melimpahi kehidupan orang tua kami dan juga keluarga kami semuanya. Tuhan mau tolong juga kami, bila mana kami anak-anak-Mu ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan kami, sehingga kami tetap semangat di masa kecil kami, dalam kami belajar, dalam kami beraktivitas, dan dalam kegiatan kami melayani Tuhan Yesus. Sertai juga kakak bunda layan kami, agar mereka senantiasa melayani kami anak-anak-Mu, melayani Tuhan dengan penuh setia, tetap bersukacita, dan penuh kerendahan hati. Tuhan, berkati juga pelayanan kami, terutama di Pelkat PA, GPIB Maranatha Denpasar, dan untuk Pelkat PA di Sinodal, agar kiranya nama Tuhan Yesus dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai semua dalam pelayanan hari ini, agar semuanya berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, dan Tuhan Yesus sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekarang tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau memberikan persembahan itu sikapnya tetap harus semangat dan sukacita. Iya, jangan memberi
persembahan dengan hati yang bersungut-sungut. Tidak boleh bersedih. Tidak boleh, Iya, itu Kak? tidak boleh. Iya, Jangan. karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat-berkat, berkat, limpahan iya. berkat ya. Iya, bukan Amin. biarpun bukan lewat Puji anak-anak, Tuhan. tetapi kan lewat orang Orang tua. tua. Baik, betul ya. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 298 bait 1. Ku dengar berkat-Mu turun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah memberikan persembahan ya. Iya. Jangan lupa anak-anak, untuk persembahan yang sudah anak-anak berikan itu, minta tolong orang tua di rumah atau keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya, biar persembahan anak-anak itu semuanya akan digunakan untuk kegiatan pelayanan di gereja ya. Jangan sampai tidak dibawa ke gereja ya anak-anak yang baik-baik. Iya. Tuhan Yesus memberkati persembahannya anak-anak ya Bunda ya. Iya. Iya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita semua berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Kita pakai gerakan ya. Iya. Bunda Putu, Iya, semangat tetap, Iya, semangat. Anak-anak Ya. di rumah semangat ya. Luar biasa. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa, persembahan, dan berkat. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh berkat, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami, kepada orang tua kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan sebagian daripada berkat Tuhan. Untuk itu terimalah berkat kami ini ya Tuhan, jadikanlah berkat ini pelayanan untuk demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyertai ibadah himpa ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semuanya ini terjadi karena kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menjaga, menolong, memberkati anak-anak di rumah, kakak bunda, pelayan, berikan mereka kesehatan juga, kesukacitaan, kesetiaan di dalam melayani Tuhan demi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Allah
ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Maranatha Denpasar sudah selesai, ya. Iya, Tapi ya Bunda, anak-anak tidak boleh hanya berhenti sampai ibadah ini selesai. Iya, Ya, betul itu Kak Yo. Anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah ini minggu depan ya anak-anak. Karena kasih Tuhan begitu besar kepada kita, kepada Bunda, kepada Kak Oya, kepada anak-anak dan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu menjaga, memelihara kita semua. Untuk itu kita harus selalu mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Jadi iringan musik ini mengingatkan anak-anak untuk selalu mencintai Tuhan Yesus. Yesus sudah menyayangi anak-anak semuanya. Luar biasa ya Bunda Dan ya. siapa? Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus Iya, Kristus, ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, haleluya. Haleluya. Ya. Iya. Baik anak-anak, kita akan tutup dengan Mengucapkan Immanuel. Iya. Immanuel, ya. Iya. Kita hitung. Siap? Bersiap di sana. Tadi dulu Kak Oya, Iya. Immanuel itu tahu nggak artinya? Allah menyertai kita. Anak-anak harus tahu itu arti Immanuel, bukan asal mengucapkan aja ya. Iya ya. Yuk, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh amat